Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Garis Indala Karmabidin. Hari ini saya akan buat video tugas belajar di luar kelas hari ke-10 tentang tema kurikulum baca kedua. Soal yang A yaitu tentang 4 HVK. Soal yang pertama, apa kepanjangan dari 4 HVK? Jawabannya 4 huruf verbal kembar. Soal yang kedua, apa pengertian dari 4 HVK? Jawabannya, suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku kata yang kembar dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Soal yang ketiga, apa syarat sebelum mengenal 4 HVK? Jawabannya, tidak ada syarat untuk memberikan materi 4 HVK karena tidak ada garis tebal di atas materinya. Soal yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVK. Jawabannya ada B. Bobo, bibi. D. Dada, dede. G. Gigi. K. Kuku. Soal yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVK? Tujuan utama, agar anak menyukai kegiatan bermain verbal 4 HVK. Tujuan khususnya yaitu untuk membentuk logika anak agar mengerti, bukan menghafal, bunyi penggabungan huruf, konsonan, dan vokal. Soal yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVK? Jawabannya, yang pertama, berdialog menggunakan bahasa bimba atau verbal kata. Yang kedua, bernyanyi lagu La Bimba atau lagu bimba. Yang ketiga, bercerita. Dan yang keempat, dongeng. Soal yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVK? Jawabannya, cara mengevaluasi tujuan utama, motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama 4 HVK sudah tercapai. Apa tujuan khususnya? Motivator memverbalkan satu kata kembar yang belum pernah terdengar sebelumnya kepada anak. Misalnya, lele, lala, sasa, dodo, sisi, dan gaga. Soal yang ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Jawabannya 5 HVS. Kita lanjut ke soal yang B, yaitu 4 HVS. Soal yang pertama, apa kepanjangan dari 4 HVS? Jawabannya 4 huruf verbal sederhana. Soal yang kedua, apa pengertian dari 4 HVS? Jawabannya, suatu kata yang terdiri dari 4 huruf yang suku kata yang berbeda dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan huruf atau simbolnya. Soal yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Jawabannya, sudah mengerti dan menguasai 4 HVK. Soal yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVS. Jawabannya, siku, biru, kuda, jahe, dan lain-lain. Soal yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS? Jawabannya, tujuan utama agar anak menyukai kegiatan verbal kata 4 HVS. Tujuan khususnya, melatih anak menghubungkan bunyi konsonan dan vokal suku kata yang berbeda. Soal yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVS? Jawabannya, berdialog bahasa bimba atau verbal kata. Ajak anak untuk mengulang sebanyak 3 kali. Yang kedua, bernyanyi lagu La Bimba. Yang ketiga, bercerita dengan mengajak anak memverbalkan kata. Misalnya kuda, K-U-D-A, kuda. Yang keempat, dongeng. Yang kelima, permainan. Soal yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus D4 HVS? Jawabannya, cara mengevaluasi tujuan utama, motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Cara mengevaluasi tujuan khusus dengan cara memverbalkan satu kata yang suku katanya berbeda yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya kepada anak. Soal yang ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Jawabannya 5 VHS. Kita lanjut ke soal yang C, yaitu 5 VHS. Soal yang pertama, apa kepanjangan 5 VHS? Jawabannya 5 huruf verbal sederhana. Soal yang kedua, apa pengertian dari 5 VHS? Jawabannya, suatu kata yang terdiri dari 5 huruf hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan simbol atau hurufnya. Soal yang ketiga, apa syarat sebelum mengenal 5 VHS? Jawabannya 4 VHS. Soal yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 VHS. Jawabannya, botol, mobil, kapal, minum, jarum, dan pada kata 5 VHS, huruf eng, kucing, piring, dan payung. Soal yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 VHS? Tujuan utama, anak menyukai kegiatan bermain 5 HVS. Tujuan khususnya,
anak mengerti bunyi, penggabungan huruf yang berpola konsonan-konsonan atau kafika dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Soal yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 5 VHS? Yang pertama, berdialog bahasa Bimba dan ajak anak untuk mengulang sebanyak 3 kali. Yang kedua, bernyanyilah Bimba. Yang ketiga, bercerita dengan mengajak anak memverbalkan kata. Misalnya botol, B-O-T-O-L, botol. Yang keempat, dongeng. Yang kelima, permainan. Soal yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5 VHS? Cara mengevaluasi tujuan utama, memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Cara mengevaluasi tujuan khusus, memverbalkan satu kata yang terdiri atas 5 huruf yang belum pernah diberikan sebelumnya. Soal yang ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 5 HVS? Jawabannya D 5 HVS, tapi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu 5 HVS dan D 4 HVS. Kita lanjut ke soal yang D, yaitu tentang 4 HKS. Soal yang pertama, apa kepanjangan dari 4 HKS? Jawabannya 4 huruf kalimat sederhana. Soal yang kedua, apa pengertian dari 4 HKS? Jawabannya kalimat yang terdiri dari 3 kata dan masing-masing kata terdiri dari 4 huruf. Soal yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HKS? Jawabannya 4 HVS sudah terpenuhi. Soal yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HKS. Jawabannya, saya suka roti, mama beli susu, Susi bawa bola. Soal yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HKS? Jawabannya, tujuan utama, anak menyukai kegiatan bermain verbal kalimat. Apa tujuan khususnya? Anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat secara verbal. Soal yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HKS? Jawabannya, melatih anak menggabung kata menjadi kalimat dengan menggunakan kalimat labimba. Yang kedua, aplikasikan dengan cara berdialog, bernyanyi, bercerita, dan permainan. Soal yang ketujuh, atau soal yang terakhir, apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS? B6, tapi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu B5, B2, dan 4 HKS. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.